untuk menjadi seseorang yang punya value. Kita harus punya banyak skill. Harus ada skill. Mungkin skill-skill dasar kali ya yang harus kita kenapa. BTW kaos kaki aku harusnya dipakai Saver nih. Iya, kebalik ya. Cocok ya. BTW kita baju baru loh. Cakep banget. Campana, yeay. Ada logo apa ini namanya nih? Ini apa namanya? Mike. Logo. Keren kan? Dipujiku tak terbang, dihinaku tak Ini tumbang. juga satu skill ya. Iya, benar. Ya kan, punya satu personal branding itu harus ada skillnya juga. Membentuk ini kan nggak mudah nih. Iya, benar. Dan Tapi aku masih memilih bingung sih, ini kenapa ada mic-nya ya? Iya, Karena iya. kita nggak ada nyenyong gitu Iya, kan? bukan, karena podcast itu kan identik dengan mic gitu. mic ya. Biasanya kan ini kita pakai ini karena kalau iya, di clip on ya. gambarnya clip on kekecilan. Oke. Nggak kelihatan. betul. Maka mic itulah yang Filosofi dari ini ya, Iya. Cangpanah kita. Karena nih kan sama- gini, skill memilih warna sesuai karakter juga kan itu skill ya guys ya. Betul. Butuh waktu sampai berapa jam? 2 jam. Iya, ya. punya toko sampai Iya, bingung. sampai ini sebenarnya mau beli atau enggak nih Iya, gitu apa ya. pesannya berdus-dus gitu Iya. ya. Ternyata cuman 3. Lama banget. Ya, jadi cerita di balik baju ini lumayan agak-agak Iya, hektik menguras ya. Karena kalau kalian mungkin teman-teman ngelihatnya kayak ya udah cuman baju, tapi kita enggak. Karena ini punya cerita di balik itu. Iya. Nungguin milih bajunya. history ya. Iya, Historinya milih cukup warnanya itu 2 jam. Kayak aku Lokasi pertama tempatnya. lokasi aku udah pilih putih aja deh. Ungu aja deh. Ini ya. Kayak aku udah ganti 4-5 warna sampai akhirnya aku memutuskan aku merah. Betul. Aku Ida juga gitu. Kemarin juga awalnya hijau banget kan. Iya, hijau si Iya. paling hijau. Rupanya awalnya. ujung-ujungnya jadi warna apa ini? Peach juga ya. Peach ya. Ini Boleh lah ya, iya, masuk benar. Aku juga dari yang panjang, yang pendek, yang over. Iya, yang- benar. Banyak lah. Ukuran dan lain-lain gitu ya kayak. Sampai akhirnya kita butuh waktu berapa bulan sih sampai bajunya jadi? Harusnya sehari aja jadi kan? Jadi. Tapi kita kayak sebulan gitu deh kayaknya. Iya lagi. Sebulan Karena ngambilnya jauh banget. Iya. Enggak, drama ngambilnya juga lama banget. Iya, Oke, benar. aku Kayak nggak siapa yang ngambil bisa, ya. siapa yang enggak. Belum lagi ngubah, pokoknya banyak. Tapi yang penting ini baju baru kita. Tapi hari ini kita dengan baju baru ini kayaknya seru kita ngomongin tentang skill tadi ya, kayak memilih warna sesuai karakter juga kan itu salah satu skill gitu. Tapi sebenarnya dari kita semua butuh banget punya skill-skill dasar kayaknya untuk bisa Bertahan hidup. bertahan hidup. Benar. Selain untuk value diri tapi juga untuk bertahan hidup ya. Karena value itu kan untuk ya kita menghadapi kehidupan. Iya, Kalau kita bisa hadapin itu kita bisa bertahan gitu kan. ada banyak hal tentunya yang akan dihadapi di dunia yang Mbak Budi ini ya. Kalau kita nggak punya skill-skill dasar kayaknya nggak tahu harus ini kemana, ini gimana. Gak bisa gitu. bertahan kayaknya, bakal Iya, benar, tersisihkan. Iya. Benar, mungkin skill yang paling mendasar adalah Komunikasi ya, komunikasi Kak, ya? dulu kayaknya. Komunikasi ya. Iya, kalau dulu mungkin komunikasi ini bukan sesuatu hal yang dianggap skill. Iya. Karena kayak siapa sih yang nggak bisa berkomunikasi Betul. dalam hal ngomong, mungkin Iya. gitu. Komunikasi itu dikatakan skill bukan berarti dia harus bisa ngomong, pintar ngomong, banyak ngomong, bukan gitu ya. Tapi skill itu artinya berarti kapan sih kita bisa berkomunikasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Betul, Iya, betul. sesuai tempat, sesuai tempat, waktu, caranya, juga. memulainya, mengakhirinya itu kan skill namanya ya, betul. bukan asal bicara gitu. Karena kan juga kadang ada beberapa tempat nih kita nggak bisa menggunakan cara komunikasi yang misalnya dengan anak kecil, Betul. komunikasi kayak apa, dengan orang besar komunikasi kayak apa. Kadang kayak kemarin sempat di episode berapa ya kita bawa-bawa bahasa korporat ke rumah, Iya, itu kan kayak bener. Hai Kayak Kak, berat gitu banget kan. Kak. Berat banget, Punten. Jadi harus ada adabnya, ada etikanya gitu Iya, kan. benar. Kalau dulu kayaknya komunikasi itu kan sesimpel itu kita mikirnya ya, tapi ternyata dewasa kini Dewasa kini nggak Iya. tuh. komunikasi itu ternyata seperti yang Ida bilang tadi ada adabnya, Betul. terus ada banyak hal di dalam komunikasi itu sendiri. Jadi mungkin teman-teman kenapa sih komunikasi juga menjadi salah satu katanya skill penting nih untuk bisa bertahan hidup atau yang harus kita punya. Karena lagi-lagi ketika kita mau bersosialisasi, entah itu sama sesimpel sama teman sendiri, sama tetangga pun seperti yang Saferi bilang tadi ada caranya gitu. Ada teman-teman yang
bisa nih diajak ngobrol sesantai itu, apa ya, nggak harus seformal itu gitu. Tapi kan ada juga orang-orang yang walaupun dalam konteks berteman, maunya tuh ngobrolnya tetap harus gitu ya. Iya, harus dijaga. Harus kan dijaga. ada kan Iya, tipe-tipe betul, yang kayak betul, gitu. betul. Nah, itu juga harus kita lihat kan kondisinya seperti apa. Apalagi di zaman sekarang udah banyak ini loh kan, kalau kita ngomong ada bahasa diplomasi gitu kan. betul. Jadi kalau mau ngomong nolak sama- nggak langsung nggak bisa. Gitu ya. kan, bahasa apalagi bahasa kalbu Oke, bahasa gitu itu ya. yang susah ya, soalnya- Bahasa kalbu dari mata ke mata kayaknya. Soalnya dalam hati, Dalam hati. kan nggak bisa didengar. Iya, Betul. siapa yang mau tahu itu ya? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat tuh gitu. sering ya. Bahasa isyarat kayak Iya, lirikan mata gitu. ya. Tahu apa sih makna dari lirikan matanya itu ternyata ada bahasanya ya. Dan seperti Iya. memang kita harus menguasai itu sekarang karena ya zaman semakin canggih, terus kita kadang nggak bisa langsung gamblang ngomong kayak gitu ya. Iya, iya. Bahasa kalbu dan bahasa isyarat itu sepertinya harus kita kuasai di zaman ini. soalnya. Demi menjaga kredibilitas, ya, akuntabilitas, menjaga eksisnya kita juga eksistensi kita. Aduh, apa sih itu ya? Gitu. Karena biasanya juga ada nggak sih bahasa teman-teman MC misalnya kayak gitu, ada nggak sih bahasa-bahasa isyarat tertentu gitu? Oh iya, Ada iya. kan? Penting banget. Penting Kenalan itu gitu apalagi ya. kalau kita tandem ya, maksudnya kita kayak berdua ada partnernya, itu butuh banget isyarat atau juga tanda, dan komunikasinya nggak mungkin langsung pakai mic. Betul. Kayak 1, 2, 3 nggak mungkin Iya, gitu ayo, kan? ayo, Iya, nggak nggak mungkin mungkin. tegur-teguran cokek-cokehan, nggak mungkin ya. Tapi biasanya pakai bahasa isyarat kayak lihat, angguk, ayo. Dan itu ternyata juga Dan satu biasa bahasa. itu bisa dilihat. Ada yang memang pakai komunikasi seperti itu, ada bahasa isyaratnya. Tapi kalau chemistry-nya nggak nyambung, artinya komunikasinya tuh salah. Ya kan? Ada yang udah ngelirik, tapi Iya. ada juga yang keduluanan Iya, gitu benar, kan. Ada benar, juga yang benar. ketinggalan, ada yang kelupaan juga walaupun udah saling lirik, saling nunjuk. Iya. Ini loh giliran Iya, nggak iya, paham. iya. Maksudnya apa Iya, gitu benar, kan? benar, Ada benar. gitu-gitu. Ada banget. Terkuasai oleh skill kan. Iya, gitu karena kan. dilatih juga sih. Betul. Jadi komunikasi itu kalau menurut aku tuh penting banget kalau misalnya tadi ya hubungannya dengan partner kerja gitu ya. Sebelum kita memulai pekerjaan itu kita harus bangun dulu chemistry-nya, ya caranya dengan komunikasi. Iya, gitu. iya. Bahkan dalam biar sama-sama ini ngerti, enak iya, gitu. iya. Dan bahkan dalam kehidupan hari-hari seperti yang kita bahas tadi, kayak sama teman, kayak kita mau ke warung aja juga kan butuh komunikasi yang mudah dipahami, Iya, istilahnya gitu ya kan. betul. Ada tingkatan-tingkatan tertentu yang mungkin di tingkatan ini komunikasinya akan seperti ini, tapi kalau dengan mereka-mereka yang di sini cukup seperti ini Iya. gitu. Karena kalau terlalu tinggi, kita pakai bahasa yang terlalu tinggi juga mungkin mereka Betul. belum paham, nggak paham gitu. Pakai bahasa Karena kan korporat. intinya, Iya. komunikasi apa kok ya komunikasi itu kan pesan ya sih sebenarnya. Iya, Yang benar. penting itu nyampe pesannya. Nah, Betul. menyampaikan pesan itu berarti caranya udah bener atau enggak. Kalau pesannya nggak nyampe, berarti ada salah di situ kan. Dari kata-katanya, dari mimik wajahnya. Iya, itu karena kan dia benar. saling Satu cakupan ya. berkolaborasi tuh antara apa yang ada di mulut, Mulut dengan mata, sama mimik dan wajah. enggak kok, aku nggak marah gitu kan, nggak mungkin, Nggak ya, mungkin. nggak marah gitu ya, nggak mungkin. Itu berarti komunikasinya kurang ya gitu, Betul, kurang betul. sinkron itu ya. Oke, berarti itu juga itu salah satu skill pertama yang mungkin harus kita kuasai dulu untuk menjalani hidup ini ya. Iya. Terus yang kedua adalah manajemen waktu. Oh, I see, I Ini see, I penting see, I see, I banget. see. Ada sih tadi yang telat 30 menit. Iya. Iya, benar-benar. Siapa ya? Siapa ya gitu ya. Nah, itu komunikasi yang efektif juga. Kalau Iya. nggak usah sebut orangnya, Iya, ada benar-benar. langsung nyampe kan. Nggak usah sebut, Nyampe banget. nggak usah sebut orangnya, dia mau tenggelam langsung ya. Iya, manajemen waktu ini juga butuh diasah juga kalau memang orang-orang yang mungkin belum terbiasa atau belum paham gimana sih caranya supaya semuanya sempet ya. Kita kan Betul, sebenarnya manajemen betul. waktu ini kan supaya semuanya sempet. Betul. Kalau dalam bahasa agama itu kayak keberkahan waktu. Iya. Masya Allah. Kenapa dibilang berkah? Karena ternyata Semuanya waktu bisa. itu ada banget badai-badai yang bisa Iya, ini kan menyerang. benar. Kadang-kadang kita mau lakuin ini, ternyata ada aja halangan yang bikin kita nggak Iya, bisa iya, tepat iya. waktu melaksanakan sesuatu itu. Jadi kayaknya manajemen waktu itu penting sekali supaya apapun yang kita lakukan itu bisa dikerjakan dengan baik. Dengan baik. Betul, Dan apalagi betul. kalau kita tipe orang yang memang terschedule ya. Iya, Misalnya kayak iya. hari ini mau ngapain aja, apa yang harus dikerjakan. Nah, kalau nggak ada manajemen waktu, udah pasti yang dikerjain tok satu, scrolling. Iya, iya. Karena kayak Oh, iya, bentar benar. lagi deh, kayaknya Iya, bentar iya. lagi. Kita gitu. keteteran Itu semuanya zamannya kan. soalnya ya. Iya. Harus dicek dulu di sini. Iya. Sebenarnya
nggak di sini semua ya. Tapi ya itu kalau udah nggak bisa ngontrol scroll ini itu. Waktu yang lain akhirnya terganggu. Makanya mungkin masih efektif kali ya untuk kayak schedule dan lain-lain itu tulisnya di kertas. Iya bener, dan tempel, tempel di dinding kamar kayak di mana. Kayak punya jurnal namanya. Jadi di jurnal itu udah ada schedule-nya hari ini ngapain aja, apa yang mau dibikin itu ada gitu ya. Termasuk kita kayak yang muslim kan, satu hari itu udah pasti kita lakukan 5 waktu. Gitu. 5 waktu itu gimana caranya tepat waktu supaya nggak mengganggu yang lain juga. Itu kan sebenarnya bisa kita schedule dengan baik gitu kan. Benar. Tapi Jadi itu tadi kalau kita nggak punya skill-nya dan nggak mau, ya semuanya nggak bisa diatur. Tapi kalau Ida sendiri mungkin dan juga Safer, untuk manajemen waktu ini sendiri, kalian masih bikin serinci itu nggak sih untuk bisa dapat manajemen waktu yang bagus gitu, yang baik? Kalau aku masih sih. Masih ya? Aku masih, soalnya kan peran ganda, triple, double gitu kan. Jadi dibagi-bagi aja kayak gitu. Walaupun pada saat dilakukan yang terjadi itu dari luar sebenarnya, kayak kendalanya datangnya dari luar. Betul, kendalanya datang dari luar. Ketika kita udah punya plan A, tiba-tiba luar ini menerobos gitu, nggak bisa. Misalnya kayak gitu, akhirnya terjadilah pergeseran, pergesekan segala macam. Di situ sebenarnya itulah peran komunikasi ya, untuk bernegosiasi, untuk bisa membangun perspektif yang sama kayak gitu kan. Cuman kalau ada beberapa hal yang belum dapat diselesaikan, mungkin memang harus belajar lagi kali ya, untuk ilmu negosiasinya, seninya itu harus diperdalam lagi mungkin. Mungkin kalau Ida, manajemen waktu itu sendiri biasa kepake di urusan kerjaan aja atau juga kayak di semua lini gitu? Semua lini ya, gitu ya, semua sektor lini, ya. sektor. Kayaknya harus semua sih, karena kan memang kalau di usia sekarang itu kayak kita udah melakukan kayak rutinitas kan. Rutinitas itu akhirnya kayak kita karena ini harus, jadi kita harus benar-benar bikin waktunya tuh pas gitu. Kayak misalnya bangun pagi ngurusin rumah kan, ngurusin anak gitu. Berarti jam 7 itu udah harus clear dan anak harus berangkat. Nah, itu kan punya manajemen waktu yang pas juga. Kita kan udah harus ngeker dari malam, apa yang dibikin besok waktunya cukup untuk waktu pas, itu gitu kan. Nah, setelah itu ada pekerjaan yang lain yang juga harus dikerjakan, waktunya juga harus pas karena ngurusin yang kecil lagi gitu kan. Kapan dia bisa diantar ke tempat, misalnya ke tempat neneknya ke tempat yang aman ya. Tempat yang aman gitu. Itu kan waktunya ada semuanya untuk mengerjakan pekerjaan. Setelah itu ada deadline berikutnya lagi. Nah, jadi kayak rutinitas yang memang akhirnya termanage waktunya dengan baik karena itu tadi terpaksa dan tanggung jawab gitu sih. Karena kalau udah kayak gitu kita nggak bisa lagi nggak bikin manajemen waktu. Iya, benar-benar. Kepake sih memang manajemen waktu ini. Kalau apa sih itu? Kayak ada musangnya. Berisik ya. Tapi memang manajemen waktu ini kalau nggak pinter-pinter kita yang atur, kita pakai itu rata-rata di semua di semua bidang, entah itu waktu main, entah itu waktu tidur, entah itu waktu kerja akan berantakan, keteteran. Jadi memang manajemen waktu ini bukan hanya untuk pekerjaan aja guys, gitu ya. Jadi bukan untuk ini karena kita udah kerja kita harus punya manajemen waktu, enggak. Ternyata mungkin dari anak-anak yang udah mulai sekolah gitu ya, bahkan dari kecil itu dari umur segitu juga boleh diajarin manajemen waktu gitu. Kayak pelan-pelan, tapi mungkin nggak akan sekompleks kita memang gitu ya, karena 24 jam kita kurang gitu kan. Tapi anak-anak ini boleh diajarin kayak jam segini kita sarapan dulu, jam segini waktunya main, jam segini waktunya mandi gitu. Dan itu biasanya akan kebawa loh. Aku teringat ya waktu kecil itu orang tuaku menerapkan itu. Jadi kayak ada waktunya tidur siang, ada waktunya sarapan, ada waktunya main, jam berapa boleh main kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun itu juga ikut kuterapkan ke anakku gitu loh, karena kayaknya secara nggak sadar itu kebawa, memang akan kebawa di masa akan kebawa dan tidak dilakukan karena terpaksa. Wah aku harus ini karena kalau nggak dimarahin enggak gitu, karena memang udah terbiasa. Jadi manajemen waktu ini menurut aku kayak harus banget kita punya sih gitu. Semenjak dini gitu. Iya, semenjak dini ajarkan gitu dan itu memang benar-benar bisa menolong kita banget ya gitu. Mau di urusan pekerjaan, mau di urusan kehidupan sehari-hari, kayak
mau belanja aja, kalau kita nggak punya manajemen waktunya untuk belanja, untuk terus masak kan, mau belanja jam berapa, mau masak jam berapa, dan mau makan siang jam berapa, Iya, betul, gitu. betul. Ya, benar banget. Jadi kayak memang harus punya skill yang benar-benar Manajemen yang baik. disiapkan ya. Manajemen Betul, waktu betul. yang baik gitu. Banyak juga sih sekarang kayak di buku, Iya. di kelas-kelas apa sih motivasi gitu Iya, ya, iya. yang apa bisa bantu kita untuk mengatur itu semua. Iya, karena dan saking itu juga kayaknya kalau kita udah punya manajemen waktu yang bagus, target-target kita Iya. untuk ini juga benar. tercapai gitu. Kayak misalnya tercapai. urusan ini aja pendidikan. Kita tuh kayak misalnya sarjana 5 tahun gitu kan maksimal, tapi kita punya target 4 tahun misalnya selesai. Nah, kalau kita punya manajemen waktu kapan belajar dan sebagainya, Iya, kalau kita iya. bagus terus 4 tahun jadi Selesai, kan ya gitu. benar, Nah, benar. itu terkait juga kan. Iya, benar, Makanya benar. kayaknya manajemen waktu itu penting supaya kita bisa capai target-target yang mau kita raih. Setuju sih. Betul, dan memang karena itu penting ya, kan sampai kelasnya ada, Iya. gitu kan, pelatihannya ada, karena memang skill manajemen waktu ini perlu banget di apa ya maksudnya ya, diberikan, Di-manage. di manage, karena Iya, kadang kalau misalnya nih aku di pekerjaan aja nih, misalnya di event aja nih, gitu kan, berhubungan dengan banyak orang gitu, berhubungan dengan klien A, klien B, klien C, teleponnya kapan, meetingnya kapan, itu perlu sekali, bahkan memanage kekuatan sendiri, emosi sendiri pada saat itu juga harus benar-benar bisa dipilah-pilah, Iya, gitu iya. kan. Ini tahan dulu emosinya, nanti gitu aja kan. ya kalau mau merilis emosi sendiri nanti. Karena saya terkait waktu. Terkait waktu. Iya. Sekarang saya menerima emosi orang-orang dulu, nanti emosi saya nanti ada yang nanti waktunya gitu ya. Jadi Betul, memang betul. harus kita atur sendiri gitu, Betul, betul. dan ini skill kedua yang kayaknya wajib kita punya. Betul. Oke, betul. next apalagi teamwork. Teamwork, ya. Nah, kenapa harus punya skill teamwork ini sendiri? Kan teamwork ini kayaknya cuma dibutuhkan ketika kita kerja, enggak ternyata. Ya, karena kita juga nggak bisa kerja sendiri, makhluk sosial Ya, kan. karena kita hidup berdampingan. Masih berkaitan sih dengan yang kedua tadi. Iya. Karena kalau kita nggak bisa bekerja dengan teamwork, maka manajemen waktu kita tadi juga Bisa Iya, berantakan. Akhirnya keteteran semua Terganggu. kerjaan kita. Kalau semua mau kita handle sendiri ya, Betul. kalau semua mau kita handle sendiri, kayaknya memang akan apa ya? Nggak apa-apa sih kalau kamu sih paling bisa sendiri, Iya, nggak apa-apa betul, juga betul. gitu. Bisa-bisa aja Tapi sebenarnya. itu nggak mungkin sih kayaknya. Iya. Walaupun mungkin ada orang bisa mengerjakan satu pekerjaan dengan berbagai macam skill ada di sana, dia bisa kerjakan, itu kayaknya nggak bisa berhasil sempurna juga. Iya, iya. Harus tetap ada orang-orang yang Mensupport itu ya. Betul, mensupport betul. gitu. Karena kayak kita bertiga pasti ada yang berbeda gitu. Iya, kan. iya, Karena benar. kayak walaupun kita bisa mengerjakan hal yang sama, hasilnya pasti berbeda. Betul. Gitu. Outputnya Skill beda. itu kan nggak semua orang punya skill yang sama gitu kan. Dari Bahkan orang dengan itu ada profesi yang sama masukan. ya. Iya, Bahkan iya. dengan Ada profesi yang sama, skillnya bisa beda-beda. Betul, betul, betul betul. banget. Jadi kayak ada 3 presenter itu skillnya bisa beda-beda gitu. Dan misalnya ada 3 guru juga skillnya bisa beda-beda Beda-beda, gitu. betul. Jadi Jadi memang ketika itu bisa satukan ya. disatukan dalam satu teamwork, itu pasti menghasilkan satu kreativitas yang luar ya, biasa. beragam satu juga, produk yang betul. bagus lah ya. Maksudnya lebih bagus daripada produk yang dihasilkan oleh kita sendiri, Betul, nggak sama teman-teman yang lain gitu. Karena kalau misalnya nih ada orang yang aku bisa kok semuanya sendiri, bisa, tapi waktunya itu lama banget. Yang Iya, mungkin betul. bisa diselesaikan dalam waktu sebulan, tapi karena sendiri bisa berbulan-bulan. Nah, itulah pentingnya teamwork, kan bisa membagi, mendelegasikan pekerjaan, Iya. gitu kan. Dan fokusnya itu jadi nggak terpecah-pecah. Iya, benar, gitu, benar, benar, ya benar. kan? Tapi ada tantangannya ketika kita teamwork ini, karena tadi berbeda Iya. gitu ya. Teamwork itu pasti orang-orang yang berbeda, skill yang berbeda, untuk menyatukan itu nggak mudah gitu ya. Ada orang yang punya sifat yang dia lebih dominan, Iya. dia kepingin Iya, apa yang dia tahu, apa yang dia punya itu lebih diutamakan, itu nggak bisa gitu. Jadi itulah maksudnya mungkin skill yang harus kita punya, bagaimana memanage semua orang ini di dalam satu tim, tapi kita tetap solid untuk bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa Betul, gitu. betul. Akhirnya ini kembali juga manajemen, selain manajemen waktu, sebelumnya juga manajemen Komunikasi dengan tim gitu ya. Sangat Berarti memang berhubungan. relate ketiga-tiganya ini sampai sekarang masih saling relate ya. berhubungan, Saling gitu berhubungan, kan. kayak gitu. Yang mungkin secara nggak sadar kalau dulu kita tuh sebenarnya punya skill-skill ini, hanya tidak di apa ya? Tidak diasah. Tidak dibahasakan atau tidak diasah seperti itu. Karena kan hidup itu kan udah dari berapa ribu tahun yang Iya, lalu, betul, yang betul. juga hidupnya berdampingan, yang hidupnya juga butuh skill-skill tadi gitu. Betul. Tapi kayaknya kan
saat-saat sekarang ini yang baru disadari oleh manusia-manusia bahwa kayaknya ini memang harus dibahasakan deh kayaknya. Maksudnya kayak skill ini yang kita harus punya gitu supaya kita makin paham, oh ternyata ini satu skill, oh ternyata komunikasi ini satu skill gitu. Ternyata teamwork tadi ini juga skill. Kayak kita bisa ngerjain sesuatu bertiga, ternyata itu skill juga ya. Karena kan balik lagi seperti yang kita bilang tadi, ada beberapa orang yang memang nggak bisa kerja sama orang lain, bersama orang lain maksudnya. Jadi kayak dia merasa nggak bisa nih, harus aku yang handle sendiri. Kalau misalnya udah ada campur tangan orang lain bisa berantakan. Kan ada tipe-tipe yang kayak gitu. Malah kadang kalau dia merasa campur tangan orang lain bisa berantakan, mungkin pola komunikasinya belum benar. Dia belum bisa menerjemahkan apa yang ada di pikirannya gitu kan. Sehingga nggak bisa diterima sama orang lain, belum bisa diterima, nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe ke orang lain, sehingga apa yang dia maksud itu ya nggak bisa direalisasikan. Pesannya tadi kan itu kan penting. Komunikasi kan intinya bagaimana pesan yang disampaikan itu sampai ke si penerima pesan gitu. Nah, jadi caranya yang di tengah itu tuh, caranya tuh gimana gitu kan, pemilihan kata dan sebagainya. Tapi kalian pernah nggak sih punya pengalaman kayak miskomunikasi gitu deh sama teman, entah itu sama mungkin ya orang kerja kantor gitu, yang membuat satu keadaan tuh jadi awkward gitu. Pernah nggak sih kayak? Aku pernah sih. Pasti pernah sih kayaknya. Pernah. Gitu. Karena kadang itu dia ada orang yang memang nggak benar-benar bisa menerjemahkan apa yang dia mau gitu kan. Terus akhirnya kita telusuri, oh benang merahnya rupanya ini kayak gitu. Habis itu dia baru, nah iya itu maksud aku. Kayak Nah gitu. untungnya itu kalau kita di teamwork itu ada yang mau menelusuri. Iya betul. Kadang-kadang kalau nggak punya kalau nggak ada di teamwork kita nggak akan telusuri kan, nggak ada research-nya gitu kan. Jadi betul. jadi itu jadi problem gitu. Karena sebenarnya aku baru notice sih, ada juga memang ada orang yang thinker, yang dia cuma bisa mikir konsepin doang. Jadi dia punya gitu kan. ide gitu, tapi nggak bisa. Betul gitu kan. Ada yang eksekutor, dia yang memang kerjainnya nggak bisa mikir gitu, dia nggak ngerti. Tapi cara dia bisa konsepnya. mengerjakan hasil dari buah pikiran orang lain ya. Dan ada ya mediatornya aja, dia cuma penengah, cuma yang menghubungkan benang merah satu sama lain kayak gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya Ida sama Tika nih kira-kira tipe yang mana? Aku kayaknya semua bisa. Semua bisa. Mau sombong tapi nggak enak. Sombong takutnya dilempar. Ini satu ini sempat kita bahas deh kayaknya. Sebenarnya kita bisa semua ya kerjain sendiri. Kamera kalau bisa kita pegang gitu ya. Cuman jangan nanti teman-teman yang lain nggak ada kerjaan. Kalau bisa kita yang jadi operator, kita juga. Gitu ya. Iya, Kemauannya tinggi ya. Iya, karena bukan skill bertahan hidupnya tinggi. Itu dia kenapa kayak semua harus bisa, aku harus bisa supaya bisa bertahan hidup. Betul. Iya, kayaknya kita semua kayak gitu ya. Cuman kalau aku ujung-ujungnya mungkin semua bisa, tapi nggak ada yang expert. Ya, gitu, itu dia sebenarnya kan. kalau tapi at least bisa gitu ya. Semua mau dikuasai, pasti nggak ada yang nggak expert gitu. Iya, tapi kalau misalnya kita fokus lagi-lagi pasti kita dapat keahliannya di situ kan. Bisa kita fokus. Tapi kalau semua bisa. Tapi kalau ditanya pinter banget enggak, mungkin gitu ya. Tapi kita bisa lah bertahan hidup. Mungkin setelah ini ada yang mau hire kita jadi kameramen. Boleh ya. Operator gitu. Halo, siapa Asad, siapa Rizky. Punya rasa keingin-tahunan tinggi. Iya, gitu. betul. Apapun tuh kayaknya kita mau kerjain. Iya, benar. Kayak kadang-kadang kita ngerasa kayak kayaknya bisa. Kayaknya seru deh. Kayaknya seru. Walaupun nanti ujungnya ya udahlah aku nggak usah aku. Jadi pernah ada kayak aku pernah mikir gini, selama ini kan kita selalu di depan layar atau sebagai MC kita yang di panggung gitu kan. Betul. Nah, orang-orang di balik layar ini kan kerjanya kalau aku ngeliatnya kayak seru banget sih kerjaan mereka gitu, kayak ngurusin semua gitu kan. Terus ini dan itu. Ada satu masa ketika aku jadi istilahnya panitia lah gitu untuk di satu acara dan ngurusin itu semua gitu kan. Aku langsung tiba-tiba bilang gini, kayaknya aku MC aja deh. Kayaknya aku di panggung aja deh, nggak apa-apa. Aku nggak harus menyaksikan kehektikan yang lebih hektik daripada yang dihadapi MC itu sendiri gitu kan. Jadi kayak MC tahu nih kondisi sedang ini harus diubah sedemikian rupa gitu ya, sedang hektik. Tapi orang yang di belakang lebih tahu lagi kan, hektiknya tuh lebih besar lagi gitu. Betul. MC tuh nggak sebesar itu tahu kehektikan itu, jadi kayak nggak apa-apa, aku MC aja. Langsung tobat. Aku lebih siap menghadapi ini deh daripada yang itu. Iya, nggak apa-apa, aku siap menghadapi masalah yang harus dipaparkan ke depan gitu daripada masalah yang di belakang, karena itu bisa aja nggak selesai. Karena aku lebih mudah berkomunikasi dengan yang di depan daripada yang di belakang. Ribet banget tuh. Benar. Tapi aku pernah loh kayak gitu. Terus zaman kapan ya? Kayaknya 2 tahun yang lalu deh. Jadi ada
IO nge-hire aku, jadi kayak BIMTech kalau nggak salah ya, acara BIMTech itu. Jadi mereka udah hire karena tahu aku bisa bikin cue card, karena tahu aku bisa ngedirjen, karena tahu aku bisa banyak hal yang aku bisa, sampai Safir udah ya ini urus, sampai semuanya kayak gitu kan. Safir kita nih nggak ada orang nih Safir, abang nggak sempat lagi cari nih. Iya. Kalau Anda nonton ini Anda orangnya. Apa penyesalan aku nunjukin yang kemarin aku bisa Iya, benar, nggak usah benar. terlalu kelihatan deh. Itu salah satu skill ya, jangan kelihatan pinter banget ya. Betul, bahaya juga gitu. Jangan kelihatan semua bisa gitu, walaupun karena bisa. ada skill lain, ada skill memanfaatkan orang. Karena bisa saja orang-orang yang seperti kita mungkin yang kayak mau menguasai semua, dimanfaatkan oleh orang yang punya skill memanfaatkan orang lain. Itu Anda dia. Hati-hati. Itu dia. Nah makanya jadi kan kita memang mau tidak mau udah hari H juga gitu kan. Jadi kita ya udah akhirnya kan kalau kita tuh terbagi banget nih. Ada kalau kita kan mikirnya ini acara jangan sampai gagal, jangan sampai zong itu kan sebenarnya, kecuali kita tipe yang pura-pura gila ya, kayak ya udah terserah gitu. Nah itu kejadian sih, dan memang akhirnya mulus, cuman pribadi kita kan gedebak-gedebu gitu kan. Benar. Secara emosi juga kayak sudah bercampur Dan tipe-tipe orang yang nggak bisa nolak. teamwork, kalau nggak bisa kerja bareng tim juga kan akan bisa burn out dengan kondisi seperti itu. Nah tapi kalau kita punya skill itu, lagi-lagi kita bisa bertahan di kondisi yang sebenarnya sulit. Iya betul. Iya kan gitu. Ada satu masa di mana kita kayak memang harus banget berhubungan sama orang-orang yang mungkin sebenarnya kita hindari. Tapi kita harus banget berhubungan sama dia karena satu kondisi yang mengharuskan itu. Kalau kita nggak punya skill untuk itu ya, maksudnya kayak ya kerja sama tim lah istilahnya gitu, dalam hal apapun itu ya pasti akan susah gitu mencapai tujuannya. Itu makanya kalau ada rekrutmen itu selalu ada katanya siap bekerja di bawah tekanan. Karena teamwork itu ternyata kita bisa bikin tertekan juga. Iya, karena kan rame kepalanya, rame idenya, dan nggak bisa semuanya diinggain gitu. Kayak kita nggak bisa cuma ide kita aja yang harus diterima, nggak bisa apakah omongan kita aja yang harus didengar gitu. Ada orang lain juga, dan itu ternyata bisa bikin tekanan tersendiri juga untuk orang-orang yang nggak bisa kerja bareng tim. Karena itu bisa depresi ujungnya. Iya, bentrok mental, bentrok sama orang, bentrok-bentrokan ego gitu kan. Gimana cara kita bisa menemukan jalan tengah supaya tujuannya bisa nyampe. Betul. Oke, udah tiga. Apalagi? Kalau aku mungkin adaptasi. Satu lagi. Adaptasi. Karena kan kalau sekarang kita bicara soal perkembangan zaman tuh cepat banget. Iya, betul. Salah satunya adalah teknologi gitu ya. Nah, teknologi ini kita harus bisa beradaptasi. Kalau nggak beradaptasi berarti kan ketinggalan nih. Betul. Kalau kita ketinggalan, maka kita akan stuck di situ, orang lain akan lebih maju terus. Jadi penting banget untuk adaptasi. Iya, benar. Setuju sih. Adaptasi ini juga salah satu bisa dibilang skill yang harus kita punya juga gitu. Seni bertahan hidup. Iya, betul. Adaptasi ini nggak cuman urusan teknologi, nggak cuman urusan sesuatu yang baru-baru sekarang ini gitu ya. Bahkan kayak dari tipe pertemanan, tipe komunikasi, tipe pekerjaan. Nah, mungkin kita balik lagi misalnya tipe komunikasi beberapa puluh tahun yang lalu seperti apa. Kalau sekarang kan memang ada tipe-tipe komunikasi yang kayaknya terkesan belak-belakan, terkesan terlalu terbuka gitu. Tapi itulah sekarang waktunya. Dan kita harus bisa beradaptasi dengan itu kalau kita masih ada di zaman itu, ya kan? Gitu. Kenapa harus beradaptasi? Karena nggak semua yang kita mau itu sesuai dengan apa yang kita mau. Pasti akan berbeda gitu. Kayak misalnya kita bekerja nih, ketemu sama orang baru. Nah, mau nggak mau kan kita harus beradaptasi supaya apa pekerjaan kita bisa lancar, bisa dengan baik gitu. Beradaptasi di satu lingkungan baru itu juga salah satu keharusan. Karena mungkin kita udah selalu ada di zona nyamannya kita gitu. Tiba-tiba mungkin satu keadaan mengharuskan kita berada di tempat-tempat yang zona tidak nyaman, di lingkungan baru yang mungkin buat kita kayak aduh kenapa sih harus ada di lingkungan baru, kayak harus mulai lagi dari awal. Untuk orang-orang yang susah beradaptasi ini PR banget memang. Betul banget. Tapi perlu digarisbawahi juga sih Tika, adaptasi itu bukan berarti kita ngikut apa yang ada di lingkungan itu gitu. Harus tetap bisa memilah yang mana positif, mana negatif gitu kan. Bukan berarti adaptasi kita akan ngikut dengan itu. Betul. Karena harus banget karena itu kan harus banget. Salah satu contohnya nih bahasa yang sering dikeluarkan oleh semua orang yang aku dengar ya, ada nih mungkin dia memang nggak bisa adaptasi orangnya kan, dia disebutnya nggak bisa diajak perang kayak gitu ya
ya kan. Tapi menurut aku itu salah sih kalau itu ungkapannya. Maksudnya kayak dijuluki dengan orang yang nggak bisa diajak perang. Karena kan berarti dia harus ikut kondisi perang yang sedang berlangsung gitu nggak sih? Tapi maksudnya lebih beradaptasi gini. Dia bisa diajak hidup di situasi atau juga di keadaan yang lagi ada perang di dalamnya. Bisa bertahan, bisa bertahan, iya. kan? Walaupun dia nggak ikut perang misalnya, tapi dia bisa bertahan di kondisi yang Mbak Budi itu. Iya, misalnya nih kayak satu contoh ke suatu tempat daerah yang makanan nih kita nggak pernah kita coba kayak gitu kan. Terus dia merasa tantrum, aduh aku nggak bisa nih, aku nggak bisa, aku mau pulang, aku nggak bisa. Itu kan juga salah satu seni bertahan ini ya, beradaptasi juga. Yang tidak aku punya. Oh iya, jangan sampai nyusahin orang lain ya, gitu kan. Tentu saja sudah menyusahkan orang lain. Tentu saja, karena waktu itu aku tidak punya skill beradaptasi yang baik dengan makanan-makanan di beberapa daerah gitu ya. Karena aku tipe yang kayak susah mencoba satu hal yang baru untuk hal makanan, takutnya nggak cocok karena juga perut agak sensitif gitu ya, jadinya merepotkan orang lain kayak nggak mau makan itu, makan yang lain aja yang kira-kira aku udah biasa makan gitu, sehingga kan harusnya kita bisa makan dalam waktu 10-15 menit, jadi ada waktu tambahan karena nyari tempat makan yang bisa sesuai. Nah itu yang tapi menurut aku Tika butuh skill yang baru berarti. Apa tuh? Ketika harus beradaptasi dengan lingkungan yang tidak biasa dan tidak bisa memang beradaptasi, maka harus persiapkan diri sendiri. Makanya aku nih harus pergi ke satu tempat dan kemungkinan besar makanannya nggak sesuai. Jadi aku siapkan makananku sendiri. Betul. Kayak gitu ya. Iya benar banget. Cuman kadang-kadang ya gitu ya, kayak kita mau berangkat aja baju kalau ada ke bawah aja alhamdulillah gitu ya. Ya kan? Itu situasi di luar kontrol. Karena kan kondisinya bukan dalam kondisi liburan. Kalau liburan kita udah pasti cari tempat yang aman, nyaman, tentram, damai gitu. Tapi ini kan dalam keadaan kerja, kayak baju cuman bawa 2 tapi kita harus bertahan selama 5 hari. 5 hari dengan baju cuma 2. Itu adaptasi juga. Kalau itu masih bisa. Tetap harus pakai. Iya, dan itu bisa kalau itu. Tapi kalau makanan nih memang aduh, itu belum punya ilmunya saat itu. Akhirnya menyusahkan orang lain. Atau tapi aku berusaha loh saat itu kayak yaudah mereka mau makan di situ, ya udah aku ikut gitu kan, ikut. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Diare, ya kan? Asam lambung naik Asam lambung naik. Apa yang terjadi? Akhirnya menunda syuting saat itu karena memang udah nggak memungkinkan lagi. Harus cari obat, harus ini dan itu. Nah, jadi ada dampak negatif, ada dampak negatif. Iya. Tapi benar yang Ida bilang, kalau kita udah tahu kondisinya kayak gitu, maksudnya kayaknya ini akan susah, persiapkan diri dengan makanan yang bisa kita cerna aja gitu. Bawa obat sendiri juga. Bawa obat sendiri, kayak gitu ya. Benar-benar. Aku punya pengalaman tuh ya, karena mungkin pekerjaan aku waktu itu memang selalu akan teamwork gitu dan ketemu dan akan berubah-ubah tuh, step schedule itu akan berubah dengan orang yang berbeda. Itu kan butuh skill adaptasi yang benar. Kita nggak selalu jalan sama bestinya kita. Benar. Jalan sama orang yang kita nggak pernah kenal sama sekali. Betul. Jadi skill adaptasi itu penting banget. Itu ketemu untuk say hello itu nggak, kalau kita nggak punya skill itu ini hambar nggak sih? Iya. Ketemu siapa kita nggak, atau mungkin kita jadi orang yang nggak bisa menyapa lebih dulu. Itu kan adaptasi namanya. Ketika kita udah bekerja dengan tanggung jawab yang seperti itu, mau nggak mau kita harus bisa adaptasi. Say hello-nya bagaimana kemudian membangun chemistry dan membangun kan itu suasana kerja yang enak. Semua dari yang pertama tadi komunikasi, manajemen waktunya, teamworknya, akhirnya kan satu juga kan. Kalau kita nggak bisa adaptasi, yang 3 ini nggak bisa kita jalan. Sama sih kayaknya kalau lingkup kerjaan kita kan, Safer juga gitu. Sebagai mungkin di IO dia juga ketemu dengan talent-talent dan juga klien-klien yang berbeda. Gitu pula aku yang sebagai klien dan juga talent yang bertemu dengan IO yang berbeda gitu kan. Itu kan kita ketemu dengan event-event yang berbeda. Iya, event yang berbeda. Tema yang berbeda. Belum lagi partner yang juga beda-beda. Kita tuh nggak selalu bisa dapat bestie kita sebagai partner gitu. Jadi kita juga nggak bisa bikin ini nih pengumuman kalau saya bekerja harus seperti ini. Nggak bisa. Orang kan punya spek masing-masing. Benar, setuju. Kadang-kadang kan memang ada bisa dibilang gebrakan-gebrakan dari mereka-mereka yang pengen kayaknya Tika sama ini boleh nih. Padahal mungkin kita untuk membangun chemistry sama satu orang ini kan kayak ya Allah itu skill gitu tapi apa yang terlihat dari oleh orang awam itu adalah hal
wah ini udah pas banget. Iya, benar. Tapi dia nggak tahu bahwa kita bangun itu dengan skill. Iya, Betul, benar. betul. Itu sih memang yang jadi PR kita juga. Tapi satu lagi ya memang harus berusaha untuk bisa beradaptasi. Jadi adaptasi itu juga penting banget, tidak hanya di dunia pekerjaan kita aja, bahkan di dunia pertemanan, kehidupan hari-hari juga itu benar-benar membantu kita banget gitu dengan kondisi-kondisi yang mungkin sering tidak kita inginkan. Betul. Tapi aku mau bocorin dikit, Tika, mengenai mungkin pernah ditandemin sama orang yang mungkin ini ya, Tika merasa chemistry-nya belum dapet gitu belum kan. dapet. Nah itu memang kita tuh mungkin aku bisa cerita dikit ya mengenai IO gitu kan. Kadang kita nih, aku pribadi kan udah tahu ini cocoknya sama siapa, ini cocoknya sama mereka siapa. pasti udah punya gitu petanya kan. Udah, tapi klien yang minta nggak bisa, saya mau lihat dia sama si ini, kayak gitu. I see. Itu kan kita udah sering bernegosiasinya, udah kan Pak kayaknya nggak bisa deh, ini agak kurang cocok, kayak ini pembawaannya kayak gini, ntar ini tenggelam gitu kan. Bisa kok, bisa ini mah kecil. Mereka kan profesional bahasanya kayak gitu kan. Kadang ada orang-orang yang klien yang memang kadang nggak paham ya, maksudnya dalam dunia per-MC-an ini pun itu ada chemistry yang memang bisa bikin acara itu jadi lebih bagus ketika dia ketemu sama chemistry-nya. Nah itu sebenarnya bocoran aja ya, bukan kami. Iya, aman. Gitu. Kita paham kok. Yang penting kita sih yang penting cuan ya. Terserah deh sama siapa aja, kita nggak masalah. Iya, maunya kalian apa? Iya, terserah aja gitu. Sama siapa mau disatuin bisa kita. Bisa. Abis ini profesional kita. Abisnya sama siapa? Sama Maya Bungsu. Kita coba ya. Dipujiku tak terbang. Oke, next siapa apa lagi nih skillnya? Leadership kali ya. Ya, itu penting benar leadership. Karena ternyata kalau kita udah punya komunikasi yang baik, punya manajemen waktu yang baik, punya teamwork yang baik, adaptasi yang baik, kalau di sana itu nggak ada leadership, maka itu juga nggak bisa berjalan dengan baik. Karena kita butuh orang yang memotivasi, motivator harus ada. Betul. Terus harus ada yang solutif, memberi solusi. Karena banyak kepala, tadi Tika bilang banyak kepala, banyak ide, banyak cara, banyak sifat, banyak karakter. Gimana cara kalau nggak ada nambahnya? satu orang yang punya leadership yang baik, nggak bisa nyatuin. Terus kita punya problem yang akan beda-beda. Nah, kalau kita nggak bisa menghasilkan satu solusi, ada orang yang punya jiwa solutifnya nggak ada, maka nggak akan selesai. Iya benar. Kadang memang leadership ini sering disalahartikan seperti kayak egois banget sih, kayak mau dia aja gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu poinnya. Jadi memang kadang-kadang nggak semua orang punya skill leadership ini sendiri, tapi orang-orang yang punya skill ini biasa orang-orang yang dibutuhkan. Jadi kalau nggak ada dia di satu tim itu pasti akan kesulitan gitu. Jadi merasa bisa dibilang orang yang punya skill leadership ini tuh wajar banget dia merasa dibutuhkan, ya nggak sih? Maksudnya kayak orang butuh dia gitu. Dia dari auranya aja udah kelihatan dia bisa memanage, ya kan? Iya, benar. Dia bisa memimpin, itu udah kita kayak langsung tahu ya. Karismanya. Tapi kan kadang kayak dalam satu geng pertemanan aja kan kita juga bisa langsung tahu kan. Ini ketua gengnya gitu ya. Iya, Ini ketua gengnya nih gitu. Dan yang punya skill leadership itu yang entah kenapa selalu dinobatkan sebagai ini pasti nih ketua gengnya. Padahal mungkin dia orang-orang yang kayak bodo amat nih geng mau gimana juga. Mungkin setiap keputusan dia tuh kayak mudah diterima sama Jadi kayak ada satu konflik, bukan konflik tapi kayak ada satu masalah misalnya yang sedang dihadapi oleh pendapat satu pertemanan ini, tapi kayak sana semua salah, tapi ketika dia bilang udah deh kayaknya kita harus segini oke gitu ya, kayak denger gitu kan. Iya kenapa ya bisa gitu ya? Ya mungkin itu tadi ya, skill leadershipnya itu tanpa dia gembor-gemborkan juga udah kelihatan di pembawaannya ya. Benar. Dan itu nggak mudah. Betul. Nggak semua orang bisa. Iya, nggak semua orang punya gitu. Walaupun mungkin tadi udah dari 5 skill itu semuanya bisa ada di satu orang. Leadership ini belum tentu ada. Walaupun yang namanya skill itu bisa diasah. Iya kan? Skill itu bisa diasah. Leadership ini juga mungkin dengan ikut beberapa kayak pelatihan, mungkin ikut kelas dan lain-lain, pada akhirnya mungkin critical thinkingnya tuh terasah sehingga dia bisa jadi udah punya nih jiwa-jiwa pemimpinnya udah ada gitu. Iya, leadership itu kan biasanya juga tentang jam terbang ya, dengan menghadapi berbagai masalah kayak gitu. Dan biasa dibentuk dari masa sekolah. Iya, dari masa kecil. Kita kayak dari SD, SMP SMA deh. Iya, kita udah tahu kan yang patut jadi ketua kelas tuh yang kayak apa gitu kan. Kayaknya dulu kita nggak pernah salah pilih deh untuk seorang ketua kelas dan ketua OSIS. Kenapa untuk pejabat sekarang kita sering salah pilih ya? Iya, tapi
maksudnya gitu kan. Rata-rata yang kita lihat dulu waktu ini dia ketua kelas, pasti nanti dia SMP, SMA-nya tuh SMP, SMA tuh terjun dalam posisi seperti itu OSIS, biasanya tetap tergabung ke dalam OSIS gitu. Orang-orang yang memang mau apa ya istilahnya, memang cari masalah, mau ribet dia mau ngurusin capek segala gitu sesuatu kan. yang ribet, mau capek gitu. Dan mau memikirkan kemaslahatan orang banyak, ya betul. teman-temannya gitu ya. Betul. Nah gitu, jadi kayak dari kecil dari sekolah itu yang dibentuk jadi kepala sekolah, jadi ketua kelas, jadi ketua OSIS, anggota OSIS, ketua OSIS, komting ya. Iya, komting, benar. Nah, tahu-taunya setelah kuliah jadi ketua DPR. Asik. Tapi orang-orang yang kayak gini dari kecilnya memang udah kayak istilah pegang jabatan gitu. Dia kan memang orang-orang yang udah biasa ngadepin masalah kan. Iya, betul. Walaupun hal terkecil sekalipun kayak di SMP apa sih masalah paling berat kayak mungkin kelas ini sama kelas itu ribut atau permasalahan kaos kaki nggak tertib gitu-gitu kan. Tapi dan akhirnya dia jadi orang yang dipercaya juga kan sama guru, sama dosen, sama ini karena dia memang kelihatan jiwa leadershipnya itu ada gitu. Iya, Jadi pasti kayak guru. membantu orang Iya, lain. pasti guru kayak perpanjangan tangan guru. Dia. Jadi sebelum guru yang turun tangan, coba kamu dulu yang hadapin itu. Kamu dulu yang beresin masalah di antara kelas ini dan kelas ini. Pasti gitu. Aku jadi inget tahu, aku waktu SMA jadi sekbid demokrasi yang katanya itu dia tuh yang kontrol baju murid-murid, kaos kaki, itu tuh aku tuh yang kontrol tuh. Entah kenapa aku yang ditempatkan untuk menegur teman-temanku sehingga teman-temanku benci denganku karena itu kaos kaki pendek, menyebalkan gitu kan? Seperti orang yang menyebalkan. Iya. Tukang lapor itu tuh. Gitu kan. Padahal aku juga nggak ngerti kenapa aku ditaruh di bagian itu ya. Makanya mungkin juga guru kan ngelihat ya kayak potensinya di mana, potensi julid gitu ya. Potensi wajah-wajahnya gitu ya. Wajah-wajah kayak Safer nih bisa nih untuk cocok nih untuk ngejar teman-temannya gitu ya. Oke, next apa lagi nih? Udah 6 ya berarti ya? Udah 6 ya, satu lagi. Enggak baru 5 apa 6 ya? Oh, baru. Coba tadi yang pertama komunikasi, manajemen waktu, teamwork, terus adaptasi, terus leadership 5, baru 5. Oke, leadership. Nah, terus satu lagi juga yang keenam adalah networking kalau aku. Oh iya, benar. Networking di dewasa kini ya, itu memang penting. Kalau dulu kan mungkin networking dimaksud adalah anaknya bapak ini. Iya. Ponakannya makciknya si ini gitu ya. Ordal. Networking yang dimaksud. Tapi kalau sekarang nggak perlu ordal lagi. Iya, ordal itu lah yang dimaksud dengan networking juga. Maksudnya ternyata itu networking dengan cara-cara yang baik maksudnya gitu ya. Jadi tidak menyingkirkan karena sekarang kalau kesempatan orang misalnya lain. nggak lewat cara yang baik, ordal itu terdeteksi lewat aplikasi, Iya. lewat sistem. Betul. Karena sekarang semuanya kan serba digital. Iya, tapi kan itu kita harus networking ini penting. Jadi misalnya peran ordal itu sendiri adalah memberikan informasi, bukan memberikan posisi. Gitu ya. Memberikan informasi bahwa ada rekrutmen nih, gitu ya, ada rekrutmen nih. Itu penting, karena kadang-kadang kita lost informasi. Iya, kita lost informasi itu. Terus misalnya tentang apa aja yang harus disiapin, apa aja yang harus kita bikin gitu, kayak informasi kadang-kadang ada di media sosial atau pengumuman gitu kan yang kita kurang paham, kurang ngerti. Kita kan pengen nanya kemana gitu. Kalau kita punya networking yang baik kan pasti kita bisa nanya ke orang-orang yang kita kenal yang sudah berkecimpung duluan di situ. Betul. Dan itu penting banget untuk bisa membangun itu tadi. Kalau kita punya pekerjaan, kita punya produk, gitu. Kalau kita punya networking yang baik, jadi marketingnya lebih mudah. Iya, betul. Khususnya orang jualan ya, kalau kita bilangnya kayak pengusaha, bisnis lah ya, yang punya bisnis kan kalau networkingnya bagus, kayak produk dia tuh bisa bisa dijangkau oleh banyak orang gitu. Sekarang tuh kadang-kadang kalau ada yang masih yang julid kayak temenan sama ini pasti cuma mau pansos, padahal enggak ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat pebisnis ini kenapa dia temenan sama dari yang kelas paling bawah sampai pejabat pun gitu. Sebenarnya ya kepentingannya adalah supaya produknya dikenal. Dia membangun networking gitu. Produknya bisa dikenal jauh luas gitu. Dan networking itu kan perlu banget ya, kita harus bergaul gitu. Kita kan nggak bisa yang cuma di rumah doang gitu kan. Kita harus bertemu dengan
banyak orang. Kenapa pada akhirnya networking ini jadi skill dasar yang harus kita punya, apapun itu profesi kita. Karena Iya, mau betul. di kehidupan hari-hari juga kita butuh itu, ya Karena kan? apapun yang kita kerjakan akan berhubungan dengan Orang lain. Betul, Di betul. kantor aja nih misalnya, kan ada banyak divisi gitu, nggak bisa dong satu aja yang kerja tanpa bantuan divisi-divisi lain gitu. Iya. Nah, kalau kita nggak punya networking yang bagus, ya nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang bagus Iya, juga gitu. betul. Jadi itu jadi satu hal yang penting banget. Dan setuju sih. rupanya itu udah berkaitan semua ya dari awal ya, skill Iya, komunikasi. benar. Untuk membangun networking itu komunikasinya harus komunikasi, bagus, betul. gitu kan, teamworknya gitu, sehingga bisa terkoneksi dengan banyak orang nih, ya Setuju kan? sih, karena lagi-lagi networking ini kalau cuman segitu-segitu aja ya kita juga akan stuck di situ-situ Stuck, aja. Ternyata Ya, harus memang berkembang. harus berkembang. harus Karena berkembang. memang ada satu kayak contoh satu usaha yang dia merasa cukup dengan circle teman-temannya dan saudara-saudaranya. Dia stuck di situ, tapi ketika dia sadar untuk kayaknya boleh deh untuk bangun networking yang baru gitu ya, dengan ikut agenda-agenda tertentu, misalnya ikut acara-acara tertentu. Di situ dia kenal lebih banyak orang, kenal dengan dari bagian ini bagian itu. Akhirnya kan orang-orang juga, omsetnya jadi lebih naik gitu. Itu mungkin kalau untuk yang jualan, tapi untuk misalnya hubungan pertemanan juga kan kayak banyak temen kita tuh banyaknya bantu nggak sih? Iya, Pas betul lagi betul. susah, Iya, kita kan nggak tinggal pernah telepon aja. nggak pernah sadar, ya nggak pernah tahu. Dan kayak Ida pernah bilang deh kayaknya hari sial itu nggak ada di kalender, Iya, ya kan? betul. Jadi kita nggak tahu sial kali ini tuh tentang apa, temanya apa sial hari ini kita nggak tahu. Tiba-tiba entah sial-sial yang kita nggak pernah pikir kayaknya kita akan sial dalam hal ini misalnya gitu. Tapi kita teringat, oh iya kita kan ada temen di yang akan bisa bantu iya kita. kan bisa bantu betul, kita, betul. yang mudah-mudahan mau bantu kita gitu ya. Dan Bantu biasanya ya, kalau Kak. orang yang punya skill networking yang bagus Iya. ini Disertai komunikasi kalau orang juga itu yang- tadi yang memang mau membantu. Iya, gitu. benar, Karena kalau benar. misalnya orang yang membangun jaringan begitu luas tapi dia adalah tipikal orang yang nggak bantu orang lain, itu nggak akan Iya terwujud. benar-benar, betul. kayak putus di dia ya. Iya, betul, betul. betul. Bahkan di kampung aja nih ya, di kampung kita aja nih, kadang kalau ada kegiatan gotong royong nih, si ini nggak muncul tuh besok-besok dimusuhin tuh Iya, benar, sama benar, tetangga-tetangga yang lain ya. Itulah pentingnya kita untuk saling terkoneksi, berhubungan, saling membantu supaya terkoneksi itu bisa terus bangun dan menyebar kemana-mana. Iya ya, kan? sesimpel ikut gotong royong yang ada di Iya. desa kita sendiri itu kan juga salah satu tips untuk bangun jejaring Iya, baru gitu iya, ya. Jadi kita koneksi. kayak punya teman nggak cuma di lingkungan kantor, tapi juga di lingkungan daerah kita tinggal, terus juga mungkin di lingkungan-lingkungan lain yang kita Iya. main gitu ya. Betul. Di Nah, media jadi- sosial di media juga, sosial. kan? Jadi kita kayak bener ada banget. teman. Kalau sekarang tuh banyak deh kayaknya dari kita yang susah menjelaskan ini teman apa ya. Oh, nggak? iya, Karena iya, kita iya, kayak ketemunya di media sosial. iya, satu di media sosial, terus juga mungkin di dari teman ke teman, sehingga jadi teman lagi gitu. Jadi kalau tanya teman apa, aduh bingung banget lagi jelasinnya. Pokoknya temen lah. Iya, tapi itu bisa dibilang itu langkah bagus gitu. Berarti kan kita sudah membangun satu jejaring yang lebih luas sampai kita nggak bisa sebut dia ini teman apa ya, gitu ya kan? Karena udah aku kenal dan kita berteman. iya, Betul, dan ada betul. udah lapis keberapa itu ya kan? Kok biasa teman sekolah nih, teman SMP, ini teman SMA, teman kuliah. Kalau ini kan nggak bisa kita sebut, berarti udah lumayan luas tuh mainnya Betul, gitu. betul. Ya intinya Ketemunya. koneksi itu terus disebarkan supaya kita tidak kesulitan di zaman Betul. sekarang Jadi ini. bukan hanya soal untung ya, banyak networking terus kita untung enggak, tapi Enggak. kita saling. Betul. Iya, betul, saling. Jadi ya. bukan mengharap keuntungan dari orang-orang lain aja gitu, tapi juga kita juga harus bisa memberikan manfaat. Iya. Ada satu ustadz yang pernah bilang, Masya orang Allah. yang paling baik di muka bumi ini adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Salah, bukan ustadz yang bilang, saat itu ketua DPRK kita yang bilang. Iya, ya, tapi mengutip dari satu itu gitu. Ya kan, jadi bermanfaat untuk orang itu orang lain juga pasti akan bersedia dengan lapang dada ya Iya. untuk bisa bermanfaat juga untuk kita gitu. Betul. Ketika orang udah merasa bermanfaat kan dia jadi seneng gitu. Mm, Dan dia iya. juga kayak akhirnya pasti akan mendoakan kita juga. Iya. Nah itu doa-doa itu kan yang akan mempermudah kita ketemu sama orang-orang lain lagi. Iya. Gitu. Iya, Akhirnya benar, makin benar. luas terus kan. Iya, itu yang aku sebut networking-nya. tadi, bahwa ketika kita punya teman kita nggak bisa sebut dia teman apa, itulah udah maju iya. beberapa langkah, berarti kita mainnya udah lumayan jauh gitu. Iya, betul. Setuju ya? Betul, setuju, Oke, setuju. terakhir. Apa terakhir? Skill terakhir yang harus kita punya apa ya? Kalau public speaking itu sama dengan komunikasi tadi Sama ya. dengan komunikasi. Skill membuat atau mengambil keputusan Itu
itu leadership tadi. Oke, Manajemen ayo, emosional kita kali memang ya. sok-sok ngide ya bikin 7 ya. Abis itu kita bingung sendiri sebenarnya. Saking banyak, sebenarnya ada kayak 30. Iya banyak. Iya, banyak 30 banget. skill dasar gitu. Tapi memang Kemampuan ini deh, analis sama riset bisa nggak sih? Analis sama riset. Iya, Itu di bisa, itu bisa. manajemen juga juga sih. nggak sih? Itu beda ya? beda. Beda. Dia Karena sama nggak juga dengan semua orang itu bisa mengidentifikasi satu masalah tuh dengan baik. Iya, Ya, benar. Kalau identifikasi itu berarti kan dia menganalisa, Dia terus, mengobserv, gitu dia ya. itulah bagian dari riset kan akhirnya gitu. Jadi kayaknya kita butuh skill itu. Iya, karena kalau tipe-tipe orang yang nggak suka menganalisa satu kondisi, Itu punya bahaya gitu. Iya, ya. bisa Ada bahaya. sering error kejadian di lapangan. Iya. Banyak errornya, benar. Betul. Misalnya kayak apa tuh, Ida? Yang kalau Ida sering hadapin? misal gini ya, ada satu kondisi kayak sebenarnya kita ngelihat kan ini sebenarnya bahaya nggak ya untuk kita gitu ya. Satu kondisi yang kita pikir ini kayak biasa aja gitu, tapi ternyata mengandung sesuatu yang bisa membahayakan kita gitu. Betul. Ya Kayak kan? misalnya gampang aja lah gitu ya. Ini udah mendung, tapi nekat aja jalan gitu ya. Ternyata ada petir dan hujan Iya. gitu kan. Sesimpel itu. Karena nggak mau pakai analisnya tadi, analisisnya nggak jalan gitu kan, nggak dijalankan gitu. Akhirnya kehujanan. Dalam hal bisnis juga kita butuh banget Betul. skill ini. Iya. Kita diajak kerjasama nih, ya kan, yang iming-imingnya adalah keuntungan untuk kita. Tapi kalau kita nggak pinter-pinter riset, benar nggak ya akan mendapatkan keuntungan yang Iya, seperti iya, omongin betul. gitu, Iya. yang dijanjikan. Kita harus menganalisa dari mana jalannya seperti Marketnya apa, kayak apa, iya, cocok enggak iya. gitu. Terus juga dalam hal operasionalnya akan seperti apa. Jadi kalau nggak pinter-pinter menganalisa, nggak pinter-pinter riset jauh-jauh hari atau jauh-jauh panjang gitu ya, riset panjang itu ya pasti kita akan tergiur aja dengan apa yang ditawarin ke kita gitu kan. Betul, Banyak betul. hari ini yang karena merasa teman dekat, terus juga merasa nggak perlu meriset dan menganalisa aku lebih percaya jauh. banget dia Iya, gitu iya. kan. Kepercayaan itu yang dipakai. Akhirnya kita yang kena tumbalnya Iya, gitu kan. iya. Kan itu kan banyak kejadian. Bahkan sebenarnya ilmu analis dan riset ini di hal-hal yang mungkin kita anggap ya nggak penting, ternyata itu penting. Contohnya misalnya untuk dapetin sekolah anak aja. Iya, Ini betul, aku nih betul. yang sekarang lagi Iya, ngalamin itu iya. bener-bener riset dan analis bener. Iya, Jadi iya. aku tanya kemana-mana, aku cari informasinya, aku datangin. Nah, kalau udah cocok, datang ke rumah. Iya, rumah. Kalau emang cocok bisa datang ke rumah gitu ya. Ya tapi kan itu supaya apa? Karena tipe nyari sekolah sekarang tuh yang cocok sama anak. Iya. Kalau dulu kayak masuk aja sekolah Iya, yang mana yang ada betul, gitu ya. betul. Kalau sekarang kan yang cocok sama anak sehingga riset itu dibutuhkan. Nah, untuk orang-orang tua yang sekarang kalau nggak mau males riset, males mikir gitu ya, kayak alah ya udah terserah, itu kan pasti akan sulit juga nantinya Betul, gitu. betul. Ternyata memang kepake banget skill analis dan juga riset ini untuk hal-hal kecil, hal-hal dalam kehidupan hari-hari, berkehidupan rumah tangga gitu ya. Menganalisis juga kemana sih perginya uang-uang kita itu ya? Kemana? Iya, itu juga Kemana? betul. Kita harus meriset apakah beli sepatu bulan ini boleh, Iya. cukup gitu ya? Apa butuh? Penting itu ya. Apakah penting Harus tahu gitu? itu. Betul, atau betul. sebenarnya itu bisa ditunda 3-4 bulan lagi ya? Itu hal-hal seperti itu kan memang harus kita pikirkan dengan baik, apalagi kamu anak kos ya, kalau iya. tidak bisa meriset dengan baik ya, Selamat ya. kamu kan jadi Untuk gembel 30 di tengah hari, bulan ya. Agak konsumtif. 15 hari udah selamat. Agak kurang cocok untuk Iya, anak kos ya. apalagi gitu. anak kos ya. Kalau anak kos kita ingatkan lagi-lagi harus punya banget skill ini ya. Iya. Kira-kira nanti tanggal segini aku masih bisa bertahan hidup nggak ya gitu. Walaupun kamu udah punya 6 skill tadi, belum tentu kamu bisa Karena bertahan hidup. semuanya apapun dalam hidup ini adalah soal bertahan. Iya, Betul. soal Kayak bertahan. yang 7 tadi itu sebenarnya namanya soft skill. Iya, soft skill yang memang Jadi harus kita punya. supaya kita bisa bertahan hidup ya, dan bisa lebih unggul dari orang-orang lain. Iya. Kalau kita punya itu. Jadi manusia-manusia unggul. Manusia-manusia unggul nggak tuh? Manusia Indonesia emas unggul, tahun Indonesia emas. 2045 Banyak ya. banget tagline-nya. Lulusan sekolah Garuda. Tapi aku pernah loh ngalamin yang itu. Kadang mikir pengen beli sesuatu gitu kan, duitnya ada tapi kayak pas-pasan gitu kan. Itu kayak pergolakan dengan diri. Iya, karena dengan- berpikir ini prioritas yang mana dulu kan. kayak gitu kan. Tapi ya ketika kita nggak benar-benar menggunakan itu ya, analytical thinking itu gitu kan, untuk melihat
di masa depan, misalnya ini kalau aku pakai uang ini kayaknya di depan aku bakal kesulitan segala macam. Kalau nggak secara dalam diteliti, ditelaah itu kayak bakal error ke depan, keuangan kacau gitu kan. Setengah bulan, pertengahan bulan jadi gembel kalau tidak bisa menganalisa dengan baik. Maka yang harus dilakukan adalah asahlah 7 skill tadi supaya kita mendapatkan pekerjaan atau bisa selamat dalam pekerjaan, mendapatkan pundi-pundi yang banyak sehingga kalau mau beli sesuatu nggak harus mikir. Betul. Mau beli sesuatu nggak harus nggak selalu pas-pasan. Kalau nggak perlu lihat harga. Pas mau beli pas ada uang. Iya. Kalau mau beli nanti nggak harus mikir prioritas yang mana dulu ya. Asah ketujuh skill tadi gitu ya. Biar pundi-pundinya makin banyak. Pundi-pundi makin banyak, bisa foya-foya ya kan tanpa harus mikir panjang kayak mau beli apa aja. Oke.